Halo semuanya, selamat datang di channel Exi, channel yang membahas alur cerita anime. Anime yang akan kita bahas sekarang adalah My Hero Academia Movie 1 Futari no Hero. Anime ini bergenre super power. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita berawal di California. Ada dua penjahat yang menampok bank tidak berapa saat Olmec pun datang dan memberikan tinju smashnya. Penjahat itu menyerang dan Olmec berhasil menangkis serangannya, tetapi penjahat itu melarikan diri. Dan Dev datang langsung membantu Olmec. Oh iya, Dev ini adalah ilmuwan terkenal dan teman masa lalu Olmec. Dan kita kembali ke cerita. Dev pun datang dan membantu Olmec mengejar penjahat tersebut dan berhasil dikalahkan Olmec dengan California Smash. Dan skin berubah rupanya itu semua hanya mimpi masa lalu Olmec. Di pesawat Olmec dan Midoriya diundang ke Pulau Ai Island untuk melihat pameran Ai Expo. Saat mereka sampai di sana, mereka langsung disambut oleh Melissa. Melissa adalah anaknya Dev. Ya, ialah orang yang mengundang Olmec ke pulau tersebut. Melissa pun mengantarkan mereka ke Dev. Dev pun terkejut karena bisa melihat teman masa lalunya, tapi Midoriya lebih terkejut bisa melihat ilmuwan terkenal dan pembuat kostum Olmec. Dev pun menyuruh Melissa mengajak Midoriya untuk ke pameran Ai Expo dan menyuruh asistennya beristirahat. Melissa pun mengajak Midoriya ke pameran. Midoriya pun bertemu teman sekelasnya Uraraka, Jiro, dan Yorozu. Mereka pun memutuskan pergi ke kafe. Saat di kafe, mereka bertemu Kaminari dan Mineta bekerja paruh waktu dan lidah. Midoriya mendengar suara ledakan yang rupanya di sana ada Kirishima, Bakugo, dan Todoroki. Bakugo marah saat kehadiran Midoriya. Bakugo menantang untuk menghancurkan musuh dengan cepat, tapi skornya Midoriya masih di bawah Bakugo. Melissa melihat kekuatan Midoriya seperti All Might dan ia mengetahui bahwa Midoriya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bakugo sangat bangga dengan skornya. Tiba-tiba datang Todoroki mengikuti lomba tersebut dan menjadi skor tertinggi. Bakugo tidak terima skornya di bawah Todoroki. Bakugo pun marah. Saat di tempat Dev pun mengecek kondisi All Might. Dev pun terkejut melihat kekuatannya menurun sangat drastis. All Might pun mengatakan umurnya sudah tua. Sebenarnya All Might berbohong, dia tak ingin Dev dan Melissa terlibat pertarungan dengan All For One karena bisa membahayakan nyawa mereka. Dev pun mengatakan kalau tidak ada lagi sebuah perdamaian, tingkat kejahatan akan meningkat. Lalu All Might mengatakan masih banyak pahlawan hebat di luar sana dan kau tidak perlu pesimis memikirkan masa depan. Skin berpindah saat Ida memberitahu untuk menghadiri pesta bersama-sama. Mereka harus menggunakan baju formal dan tepat pukul 6:30 di lobi menara pusat. Di tempat lain, saat penjahat telah melumpuhkan penjaga, mereka pun siap melakukan aksinya. Saat Midoriya di tempat Melissa memberikan alat full gauntlet. Melissa merasakan Midoriya tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena bisa merusak tubuhnya. Melissa mendesain full gauntlet bisa menahan 3 kali lipat serangan All Might. Melissa berharap Midoriya bisa menggunakan kekuatannya dengan penuh dan menolong banyak orang. Midoriya dan teman-temannya telah berkumpul di lobi gedung yang hanya tersisa Kirishima dan Bakugo yang nampak tersesat. Di sana sudah banyak pahlawan pro yang sudah berkumpul. Mereka semua memberikan tepuk tangan atas hadirnya pahlawan nomor 1. Saat All Might ingin memberikan pidatonya, tiba-tiba sistem keamanan dari Pulau Ai Island diretas penjahat. Penjahat tersebut menyandra seluruh orang yang ada di pulau dan mengikat para pahlawan profesional, termasuk All Might. Untungnya Kirishima dan Bakugo tersesat. Melissa dan para siswa kelas 1E terlambat ke pesta. Mereka mengetahui adanya penjahat di gedung. Mereka memutuskan membantu semua orang, tapi dengan cara apa? Karena melawan para penjahat akan melanggar hukum karena belum memiliki sertifikat pahlawan sementara. Untungnya Melissa memiliki cara memperbaiki sistem keamanan pulau. Dengan begitu semua orang bisa bebas karena mereka harus mengawal Melissa agar bisa ke puncak menara. Tak lama mereka diketahui penjahat. Mereka pun mengajar. Untungnya mereka bertemu lagi di lantai 80 dengan Kirishima dan Bakugo yang tersesat. Mereka pun bekerja sama melawan penjahat yang menghadang. Singkat cerita, mereka berhasil melawan penjahat tersebut. Di lantai 130, mereka melawan robot keamanan dan berhasil melewatinya. Mereka pun sampai di lantai 138. Mereka bertemu lagi dengan robot keamanan Lida. Lida menyuruh Midoriya membawa Melissa mencari jalan lain dan juga Uraraka. Sayangnya Lida, Mineta, Kaminari, Yorozu, dan Jiro mereka tidak berhasil melawan robot keamanan.
Midoriya dan Melissa berhasil sampai ke lantai 200 berkat kekuatan Uraraka. Mereka langsung ke ruang kendali tanpa disangka selama ini orang yang menyewa penjahat adalah Dave. Dave selalu menjelaskan dirinya pernah membuat alat yang mampu meningkatkan bakat seseorang ke tingkat maksimal. Namun para petinggi negara menyita alat tersebut karena akan mengubah struktur kepahlawanan di dunia ini. Dave pun dan asistennya menyewa beberapa orang untuk berpura-pura menjadi penjahat untuk mendapatkan alat itu kembali dan memberikan alat itu kepada All Might. Dave takut kalau simbol perdamaian lenyap, jadi semua yang dilakukan adalah demi mempertahankan All Might. Rupanya selama ini penjahat yang disewa Dave khianat. Ia mengambil alat tersebut dan para penjahat membawa Dave ingin memanfaatkannya untuk terus membuat alat itu. Midoriya langsung menyerang dan menyuruh Melissa mengembalikan sistem keamanan. Singkat cerita, setelah Melissa mengembalikan sistem keamanan, All Might dan seluruh orang yang disandra bebas dan para penjahat membuat Midoriya kewalahan. Mereka pun berhasil menaiki helikopter. All Might pun datang dan langsung menghancurkan helikopter tersebut, tapi kedatangan All Might tidak membuat penjahat menyerah. Lalu si bos penjahat menggunakan alat yang dibuat Dave, sehingga membuat bakat pengendalian sangat kuat. Saking kuatnya All Might pun tidak bisa mengalahkannya dan hampir terbunuh. Midoriya pun membantu All Might dan teman-temannya hingga akhirnya All Might dan Midoriya melampaui batasnya dan berhasil mengalahkannya dengan 100% double death smash. Singkat cerita, Dave pun berhasil diselamatkan. Dia menyadari bahwa Midoriya adalah penerus All Might. Seluruh kekhawatirannya pun hilang karena kalau All Might pensiun, simbol perdamaian tidak akan lenyap, dan cerita diakhiri dengan Dave dirawat rumah sakit dan seluruh siswa ke 1E menikmati Pulau Island dan film pun selesai.